ada at-taraduf, kemudian ada apa? Al-istiqamah, kemudian al-adad. Nah, sekarang ini ada jenis-jenis makna. Perhatikan ke slide. Di sini ada jenis-jenis makna. Nah, jadi di sini makna merupakan kajian penting dalam bahasa. Jadi kalau seumpamanya setiap bahasa itu dia memiliki makna. Jadi yang kita pelajari sekarang itu adalah inti dari kajian ilmu ad-dilalah, yaitu kajian makna. Jadi kalau yang namanya bahasa, kalau tidak ada makna, berarti bahasa itu lafaznya itu yang ada artinya. Kalau tidak ada makna, mabur? Nah, jadi dalam bahasa itu dia memiliki dua elemen. Jadi bahasa itu memiliki dua elemen. Salah satunya satu rangkaian bunyi atau as-saut atau as-saut bunyi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? String of sounds. Nah, terus yang kedua itu ada makna. Makna itu sendiri. Jadi kalau bunyi itu dia bentuknya konkret ya. Misalnya kataba. Kataba ada lafaznya. Dia konkret, ada suaranya. Tapi makna dari kataba itu dia kelihatan enggak? Bentuknya konkret enggak? Bisa kita lihat enggak? Enggak kan? Nah, itu. Jadi kalau bedanya bahas bunyi dengan makna ini. Jadi yang satunya kalau bunyi itu dia itu berbentuk konkret, bisa kita dengar, bisa diucapkan, dan bisa dituliskan. Tapi sedangkan makna itu masih dalam benak. Jadi dia bentuknya abstrak, tidak bisa terlihat, dia hanya bisa dirasakan di dalam benak itu. Gitu ya. Makanya itu perbedaannya antara bunyi dengan makna. Ya baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunyi dan makna. Jadi kalau bunyi dan makna itu dia seperti dua sisi mata uang. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Antara bunyi dan makna itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kalian mengatakan bahwa kataba, lafaznya kataba, apa makna kataba? Kalau maktabah, kan ada bunyinya. Ya, ketika ada bunyi berarti di situ ada makna. Sama ketika saya menanyakan bahwa menggunakan bahasa Arab misalnya, haluka, haluki, jawabannya kan ada kan, langsung ada makna. Ketika kalian menjawab berarti itu ada, kalian mampu dari makna bunyi yang saya keluarkan. Jadi antara bunyi dan makna itu tidak bisa dipisahkan. Ya kayak gua kata, dua sisi mata uang. Menurut Al-Jurjani dalam Dalail Al-Hijaz bahwa annahu laysa illa al-ma'na wal lafdhu wal tarif. Maksudnya itu adalah berarti antara bunyi dan makna itu tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak ada ketiganya. Jadi itu hanya dua itu saja. Makna dan juga bunyi atau lafaz. Menurut Ibnu Sarraj, maksud dari makna secara etimologi berkisar antara tujuan dan perhatiannya terhadap al-kalimah. Al-kalimah atau al-kalam, ya. Karena pada dasarnya kalimat, ya susunan kata al-kalimah itu dibuat untuk menjelaskan makna. Misalnya dhahabtu ilal madrasah, dhahabtu ilal jami'ah. Itu kan menjelaskan suatu makna kan? Gitu. Jadi menurutnya As-Sarraj itu bahwasanya makna itu secara berkisar ya antara tujuan perhatiannya terhadap sebuah kalimat. Karena kalimat itu dia menandakan di situ ada maknanya. Oke, sekarang bagaimana kalau bahasa itu atau kalimat yang diungkapkan itu tidak sampai kepada tujuannya? Nah, sekarang kita simak video berikut ini. Iya, saya bisa.
bisa berguna. Ya, contohnya tadi orang ngomong bahasa Arab, ya dikiranya doa. Padahal kan tidak setiap kata dalam berbahasa Arab itu adalah doa. Jadi itulah kenapa apabila suatu kalimat itu maknanya tidak sampai, ya makanya itu akan ada terjadi kesalahpahaman antara satu orang dengan yang lainnya. Karena kenapa? Jadi media, bahasa sebagai media komunikasi itu tidak sampai. Menurut Faiz Daya membagi makna menjadi 4 jenis. Yang pertama yakni al-ma'na al-mu'jamiyah, yakni makna leksikal. Terus yang kedua ada ad-dalalah as-sarfiyah atau ad-dalalah as-sarfiyah, makna morfologis. Kemudian yang ketiga ada makna gramatikal atau ad-dalalah an-nahwiyah. Keempat itu ada makna kontekstual. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Di sini ada makna leksikal. Makna leksikal atau adalah al-mu'jamiyah, itu adalah makna dalam kamus. Jadi makna dasar. Jadi kita bilang makna dasar. Jadi sesuai dengan kamus. Jadi dia itu tidak terikat dengan frasa atau struktur kalimat setelahnya yang berada di dekatnya. Tidak terikat. Ini namanya ad-dilalah al-mu'jamiyah atau makna leksikal. Bisa berikan contoh dari makna leksikal? Saya. Oke. Ya. Silakan makna leksikal. Makna al-mu'jamiyah. Mana? Torahun. Anta yakin? Yadun. Ini apa ya? Rasul. Jidarun. Babun. Ayo, baik. Baik, jawabannya bagus sekali. Selanjutnya kita beralih ke makna gramatikal atau makna an-nahwiyah. Jadi ad-dilalah an-nahwiyah itu adalah makna yang muncul dari hasil atau proses gramatikal, an-nahwiyahnya, strukturnya. Ya, menurut Farid Awad mendefinisikan bahwasanya ad-dilalah makna gramatikal, al-makna an-nahwiyah, ad-dilalah an-nahwiyah itu adalah ad-dilalah al-muhasilah min istikhdamil alfaz aw as-surah al-kalamiyah fil jumlah al-maktubah aw al-mamtuqah 'ala al-mustawa at-tahlili aw at-tarkibi. Jadi makna-makna yang dihasilkan dari penggunaan kata-kata pada kalimat tulis atau tutur pada tataran analisis struktural gitu. Jadi ada yang bisa memberikan contoh dari makna ad-dilalah an-nahwiyah? Irfan Alia? Naam. Benar Rizal? Naam. Kata al-katibu fil maktabi. Kata al-katibu ala al-maktabi. Naam, simpuma. Yang ketiga yakni makna kontekstual atau ad-dilalah as-siyaqiyah. Ad-dilalah as-siyaqiyah itu yang mana? Itu adalah makna yang berkenaan dengan situasi, tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan kata tersebut. Ya, sesuai dengan kondisi, kontekstualnya, kondisi, situasi, waktu, itu semua berpengaruh. Ini namanya ad-dilalah as-siyaqiyah. Para linguis Arab atau ahli lughah membedakan makna konteks ini ke dalam 4 jenis. Ya, salah satunya yaitu adalah konteks bahasa. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu konteks bahasa atau linguistik konteks. Yang mana
dimana konteks emosional ini adalah melihat makna dari emosi. Jadi makna emosi, perasaan, jadi terkait dengan sikap atau situasi si pembicara. Jadi pembicara tersebut. Contohnya misal kita yakrahu, kalimat yakrahu, ya, yakrahu mutaradif min yabawu, walakin huna al-farq baina yakrahu wa yabawu. Jadi kalau yakrahu itu bermakna benci, tapi perasaan benci yang sangat mendalam, syadid, ya. Jadi dendam kesumat, jadi dendam yang sangat berlebih. Dan kalau yang bencinya hanya sekedar ya membenci saja. Summa iqtala dengan qatala. Kalau qatala hanya membunuh, ya membunuh, ya dia membunuh seseorang. Kalau iqtala itu lebih kejam. Jadi pembunuhannya lebih kejam, ya lebih brutal. Ya biasanya di sini disertai dengan mungkin politik atau perseteruan antara dua belah pihak. Ya, fahimtum kan? Fahimtum? Selanjutnya yaitu konteks situasi atau asyak al-mauqifi. Nah, asyak al-mauqifi di sini makna yang berkaitan dengan waktu atau tempat berlangsungnya perkataan tersebut diutarakan. Jadi kalau katanya ahli lughah yang ini likulli maqamun maqamun. Jadi likulli kalimah ma'saibatiha maqamun. Jadi setiap perkataan itu dia memiliki tempatnya sendiri untuk diucapkan. Contohnya apa? Di penggunaan kata yarhamu. Ya, yarhamu bermakna ketika dia diucapkan ketika yarhamukallah, ketika orang bersin, kemudian kita mendoakannya dengan yarhamukallah. Nah, itu berarti itu artinya adalah permohonan rahmat ya di dunia. Akan tetapi manakala perkataan Allah yarhamu ketika diucapkan Allah yarhamu itu berarti mendoakan orang yang telah meninggal. Jadi sama-sama yarham, akan tetapi beda penggunaan katanya, pengucapannya, beda tempat penggunaannya. Ya, mabur atau nah. Bagaimana kalau bahasa itu tidak bisa dipahami? Apabila bahasa itu tidak bisa dipahami. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Apa perbedaan antara konteks emosional sama konteks situasi? Oke, mari kita jawab satu-satu. Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari Uktina Risma. Tadi pertanyaannya bagaimana kalau seandainya bahasa itu tidak bisa dipahami? Ya, kita akan mengacu kepada perkataan Ibnu As-Sarraj bahwasanya maksud dari makna itu secara etimologi berkisar pada tujuan dan perhatian terhadap kalimat. Yang mana kalimat ini harus mengandung makna. Jadi apabila kalimat itu atau ucapan itu suatu bahasa, entah itu bahasa Arab maupun bahasa yang lainnya, apabila itu kata itu terucap namun tidak bisa dipahami, itu hanya ucapan saja, tidak ada maknanya. Jadi abas, sia-sia. Jadi itu hanya bahasa atau bunyi yang tidak memiliki makna, tidak ada artinya. Begitu. Akan tetapi kalau seumpamanya bahasa itu satu bahasa antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya, misalnya mereka berkomunikasi antara orang Banyuwangi dengan orang Lombok atau orang Bali dengan orang Jawa. Jadi ketika mereka berkomunikasi, itu kan satunya orang Bali tidak paham bahasa Jawa, satunya orang Jawa tidak paham bahasa Bali. Kemudian ketika mereka itu berkomunikasi, akhirnya terlahirlah bahasa yang baru atau bahasa oseng yang mana mereka pahami. Nah, ketika bahasa oseng ini tumbuh dan mereka saling paham bahasa ini disebut dengan bahasa, karena bahasa yang diucapkan itu memiliki makna, dipahami di antara kedua belah pihak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Akhina Al-Aziz Irza Umar Mukhtar. Jadi konteks apa perbedaan antara konteks emosional Asyak Al-Atifi dengan konteks
situasi. Nah, jadi kalau konteks emosional, nah bisa dilihat di sini perbedaannya adalah makna yang dikandung. Jadi ini lebih ke perasaan. Katanya itu mengandung perasaan yang lebih. Jadi kalau saya pernah saya jelaskan tentang makna al-hub, ya. Makna al-hub. Jadi kalau kalian mengatakan kata al-hawa dengan al-hub, kemudian wudun dengan al-hana, itu sama, katanya sama katanya, artinya adalah sama-sama cinta. Tapi maknanya secara emosional itu dia berbeda. Jadi kalau hawa itu lebih kepada cinta yang dengan nafsu. Tapi kalau al-hana, kemudian al-wudu itu perasaan cinta, tapi yang disertai dengan kasih dan sayang. Kemudian yang terakhir hubun. Hubun itu adalah cinta, perasaan cinta, tapi antara seorang hamba dengan Rabbinya. Jadi kalau seandainya orang mengatakan anak uhibbuka itu berat sekali, karena perjanjiannya langsung sama Allah yang di atas. Ya. Ini harus dipertanggung. Idan naftatim darsana hadzal yaum bi qira'atil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Naftatim bi kafatul majlis. Subhanallah. Anta as'aluka wa atubu ilaika. Naftatim di usbu' al-muqbil insyaallah. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.